Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah sayyidina wa habibina wa syafiqina wa maulana Muhammad ibni Abdillah la haula wa la quwwata illa billah. Orang Buddha itu pentingnya Islam datang sehingga menghapuskan yang namanya perbudakan. Orang Islam dari dulu zaman kita tahu bersama 5 paling jadul, paling lama adalah peradaban Cina. Sebab itu banyak orang-orang sekarang yang belajarnya ke Cina. Bahkan Indonesia pekerjaannya pun banyak yang dari Cina. Karena apa? Mereka cerdas, semangat dalam belajar. Harapannya orang-orang Islam, remaja, baik putra dan putri, belajarnya belajar itu bukan cuma agama toh, tapi banyak ilmu-ilmu yang lainnya juga. Tapi ingat, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Nabi Muhammad mengatakan seperti itu. Barang siapa yang menginginkan bahagia di dunianya, dia harus mengetahui, mempelajari ilmu tentang dunia. Barang siapa yang menginginkan bahagia di akhiratnya, dia harus mengetahui, mempelajari ilmu akhirat. Dan barang siapa yang menginginkan hidup bahagia di dunianya dan di akhiratnya, dia harus belajar kedua-duanya. Sama masuk ke SMK, ojo lali juga, walaupun pelajarannya bengkel dan lain sebagainya ditekuni, ojo lali pelajaran agamanya juga. Karena apa? Bahagia di dunia itu sementara, bahagia di akhirat itu selama-lamanya. Sebab itu dua-duanya harus sampean kejar. Setidak-tidaknya nggak mengetahui ilmu agama yang jelimet-jelimet nggak apa-apa, namun yang paling penting tahu ilmu-ilmu sholat dan lain sebagainya, yang ibadah-ibadah untuk keseharian sehari-hari murid-murid harus tahu. Tuh manfaatnya ilmu. Barang siapa yang duduk-duduk semacam ini satu jam tanpa membawa pulpen, tanpa membawa buku, pahala lebih bagus dibanding memerdekakan 1000 budak. Itu diingat. Dan waktu itu dari rumah ke SMK, ke kelas paling pojok sana, duduk niat bismillahirrahmanirrahim, aku tak boleh ilmu, apalagi nulis, apalagi bawa pen. Yang tidak bawa saja pahalanya besarnya luar biasa. Pan bagaimana kalau dalam kelas tidur? Ya tidur beda lagi, tidur kan tidak dapat apa-apa. Nggak bawa pulpen, nggak bawa buku, tapi setidak-tidaknya ada yang masuk ke kuping, diolah, masuk ke hati. Itu yang dinamakan ilmu. Tapi kalau dari rumah datang ke sekolah langsung tidur, ya orang itu apa-apa. Terus itu lanjutannya dalilnya ada lagi. Wana goroka lan utawi oleh ningali ila wajhil alim ing atase wajahe wong kang duweni ilmu, khairun iku luwih bagus laka kedue sira min alfin firasin tasadaqah biha, tinimbang menyedekahkan 1000 jaran. Ini hadis dari Nabi Muhammad dengan dari Pak Anton. Kalau yang pertama tadi tidak membawa pulpen dapat pahala, tidak menulis dapat pahala. Tapi yang ketiga yaitu barang siapa yang melihat wajahnya orang alim. Orang alim itu siapa? Oh ya, Habib Lutfi, terus Habib Zainal Abidin, kiai-kiai yang saat pengajian sampai berono
itu lebih bagus, ya, pahalanya luar biasa banyak. Di sini dijelaskan barang siapa yang melihat wajahnya orang yang berilmu itu lebih bagus daripada menyedekahkan 1000 jaran, 1000 kuda. Ini dawuhe Nabi Muhammad, bukan dawuhe Pak Anton. Karena apa? Melihat wajahnya orang pintar, orang pintarnya selalu mengucapkan ilmu, entah ilmu apa saja yang masuk ke dalam hatinya pendengar, maka pahalanya besar luar biasa. Ada lagi wasalamaka lan utawi salam sira alal alim ing atase wong kang duweni ilmu iku khairun iku luwih bagus min ibadati alfin tinimbang ibadah 1000 tahun. Barang siapa yang mengucapkan salam kepada kiai, kepada ustadz dengan kata-kata assalamualaikum warahmatullahi ya ustadzku, ya guruku, ya kiaiku, itu lebih bagus daripada sholatnya, ibadahnya dalam waktu 1000 tahun. Kok bisa Pak, kalau kayak gitu ya saya mau salam saja sama kiai, setelah itu tidak sholat? Bukan seperti itu maksudnya. Kalau sampean salam, mengucapkan salam kepada kiai, kepada Habib, dia pun akan menjawab salam sampean. Salam itu kayaknya remeh karena tidak tahu artinya. Padahal salam itu assalamualaikum, itu artinya semoga keselamatan tertuju kepadamu. Sebab itu jawab salam itu hukumnya wajib, mas bro, mbak bro, serius. Tapi banyak di antara kita yang ada orang salam cuek, gelangan HP, ya. Tapi itu dulu, mudah-mudahan mulai sekarang dan ke depannya kalau ada orang salam tak siapa saja dijawab salamnya, karena menjawab salam itu wajib. Nah, salam kepada orang yang mulia, tahu ilmu, mengetahui ilmu itu lebih bagus daripada ibadah 1000 tahun. Tapi ibadah yang bagaimana? Ibadah yang kecil-kecil. Tapi yang ibadah yang besar-besar ya tidak bisa. Contohnya sholat 5 waktu, zakat, puasa, itu ibadah yang tidak bisa diwakilkan. Sampean salam, sampean lihat wajahnya kiai, terus setelah itu tidak sedekah, terus setelah itu tidak ibadah, itu namanya kekeliruan yang amat sangat dalam. Hadis berikutnya, faqihun utawi wong kang pinter, wahidin hale siji, mutawariin kang mutawarik, asyadun iku luwih banget angele ala syaiton ing atase seton min alfin abidin tinimbang 1000 wong kang ahli ibadah. Maksudnya apa Pak Anton? Dijelaskan sama Nabi bahwasanya satu orang yang faqih itu mengetahui hukum-hukum, maka itu lebih susah dibanding 1000 orang yang tidak tahu hukum. Bagi siapa? Bagi setan dalam menggodanya. Sampean sholat Allahu Akbar, setelah itu digoda sama setan di dalam hati, was-was, tadi saya udah wudhu apa belum, sudah kentut apa belum, sudah kentut apa belum. Akhirnya sampean sholat batal kata was-was. Tapi kalau orang pintar, orang tahu hukum, Allahu Akbar, ada godaan macam itu, oh aku yakin wudhuku belum batal,
Kalau wudu batal misalnya aku kentut, maka akan kedengaran kupingku sendiri. Kalau nggak kedengaran, akan tercium baunya oleh hidungku sendiri. Kalau dua-duanya belum, maka otomatis belum batal. Itu bagi orang-orang yang tahu. Tapi kalau orang tidak tahu, gampang sekali digoda oleh syaitan. 1000 orang ahli ibadah itu lebih gampang digoda oleh setan daripada satu orang yang pintar dalam fikih. Karena apa? Tak kasih cerita, Syekh Abdul Qadir Jailani, orang NU biasa tahlilan setiap malam Jumat, salah satunya membacakan Al-Fatihah untuk Syekh Abdul Qadir Jailani. Syekh Abdul Qadir Jailani itu wali yang paling tinggi derajatnya dibanding wali-wali yang lainnya. Dia didatangi setan, tapi setannya berbentuk awan di depan pintunya. Buka pintu langsung keluar, awan itu berbicara, ya Abdul Qadir Jailani, sudah aku halalkan semuanya yang ada di dunia ini untukmu, lakukanlah semau-maumu. Tapi Syekh Abdul Qadir Jailani langsung ngambil sadarnya, langsung dilempar awannya. Lemparannya Syekh Abdul Qadir Jailani itu bukan lemparan sampean, bukan lemparannya Pak Anton. Sandalnya itu mengenai wajahnya syaitan itu, ceplok itu sampai kesakitan. Ya Abdul Qadir Jailani, kenapa Anda bisa ngerti kalau itu bukan Allah melainkan saya syaitan? Jawabannya Abdul Qadir Jailani luar biasa. Karena Allah telah mengutus yang namanya Muhammad membuat sesuatu yang baik dan yang tidak baik. Ada hukum di dalamnya. Kalau kamu mengatakan saya disuruh lakukan apa saja karena hukum sudah tidak ada apa artinya bagi saya, pasti itu bukan dari Allah tapi dari jin atau setan yang akan menyesatkan. Sebab itu orang alim, orang pintar itu susah digoda dibanding sama orang yang abid. Abid itu siapa? Abid itu orang yang ahli ibadah tapi tidak tahu ilmunya. Banyak Pak, banyak. Lingkungan kita banyak ustaz-ustaz lulus dari SMK Satya Praja 3, tidak kerja, tidak apa, kerjanya ke musola setahun, 2 tahun, 3 tahun, duhur, asar, maghrib, subuh, isya. Tetangga akhirnya ngomong, kayak si A, bocah soleh, bocah api, jamaah terus. Akhirnya dipanggil Pak Ustaz. Padahal orang pernah belajar agama, orang pernah mondok, dipanggilnya Pak Ustaz. Ada maksudnya bacanya aku, dia tambah tua, tambah dihormati masyarakat. Ditanyain sama masyarakat, Pak, saya mempunyai masalah-masalah semacam ini. Berhubung dia tidak tahu hukumnya, bikin hukum asal-asalan, akhirnya menyesatkan. Nek menyesatkan, kiai ini salah dosa, orang yang belajar salah, sakampung jadi salah kaprah. Itu yang dinamakan abid. Boleh jadi abid, ahli ibadah, tapi ojo lali belajar ilmu agama yang lainnya. Ya, ojo belajar sholat, zakat, tapi belajar toleransi, etos kerja dan lain sebagainya juga. Nah, kelanjutannya, fadlul alim alal abid ka fadlil qamar lailatul badr ala sa'iril kawakib. Fadlul alim utawi wong kang pinter alal abid ing atase wong kang ahli ibadah ka fadlil qamar kaya rembulan lailatul badr ing dalem tanggal 15 alias bulan purnama ala sa'iril kawakib
ing atase bintang-bintang. Maksudnya apa Pak Anton? Maksudnya perbedaan antara orang alim, orang yang ahli dalam ilmu dengan orang yang cuma beribadah layaknya rembulan purnama dengan bintang-bintang. Bintang itu banyak, luar biasa tiap malam. Tetapi kalau tidak ada bulan maka tidak bisa menerangi malam. Tetapi cukup bulan saja tanpa ada yang namanya bintang maka sudah bisa menerangi malam. Itulah yang dinamakan orang pintar dan orang abid. Lebih baik yang bagaimana Pak Anton? Yang pintar luar biasa alhamdulillah, juga abid ahli dalam beribadah. Ilmu yang kita peroleh pada siang menjelang sore ini yaitu ilmu hadis, ya, membahas mengenai keutamaan orang yang berilmu dan keutamaan orang yang belajar ilmu. Harapan Bapak sampean 1 bulan sekali belajar semacam ini karena bergiliran mengakibatkan membuat sampean semakin semangat. Ojo lali dari rumah ke SMK, niatilah untuk mencari ilmu, entah itu agama, entah itu produktif, entah itu kimia, matematika, fisika, diniati dari rumah datang sekolah untuk mencari ilmu. Karena barang siapa yang mati dalam keadaan mencari ilmu maka dia mati syahid dunia. Syahid dunia ini yang bagaimana Pak Adam? Syahid yang masih dimandikan jasadnya, dikafani jasadnya, dikuburkan jasadnya, itu dinamakan syahid dunia. Maaf, bukan Bapak mendoakan, tapi dari rumah dari pertaruhan jauh-jauh ya datang ke SMK, tujuannya ingin ketemu konco, tujuannya ingin ketemu sama anak akuntansi, tujuannya ingin ketemu sama anak TKR 5, TKR 2. Maka kalau maaf kecelakaan tidak dinamakan syahid. Apa Pak? Kalau kecelakaan mati ya namanya sangit, bukan syahid, tidak dapat pahala bablas. Tapi kalau dari pertaruhan, dari kali gelang, dari comal ke sini tujuannya sama orang tuanya, Pak Bu saya mau berangkat ke sekolah SMK Satya Praja 3, tidak lain tidak bukan ingin belajar mencari ilmu. Maka kalau Israel datang menjumpai ternyata di jalan maaf tertabrak dan mati sampean mati dalam keadaan syahid, masuk ke surga Gusti Allah. Mungkin seperti itu dari Bapak. Waktu 45 menit membacakan kitab, menjelaskan kitab itu amat sangat menguras energi ya, tapi tidak apa-apa. Yang penting mudah-mudahan ada hikmahnya dalam kita mempelajari apapun yang ada di SMK Satya Praja 3. Tak tutup dengan lil Nabi lagi, man arada dunya fa'alaihi bil ilmi wa man arada al-akhirah fa'alaihi bil ilmi wa man arada huma fa'alaihi bil ilmi. Siapapun orangnya yang menginginkan bahagia di dunianya maka dia harus mempunyai ilmu seputar dunia. Barang siapa yang menginginkan bahagia di akhiratnya, dia harus mempunyai ilmu akhirat yaitu ilmu agama. Barang siapa yang menginginkan bahagia
dia harus belajar kedua-duanya. Marilah kita tutup pembelajaran kitab Tanbihul Qaul karya Imam Nawawi dengan bacaan Al-Fatihah, khususan ila muallif hadzal kitab Syekh Nawawi Al-Baghdadi. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. An'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Demikian dari Bapak, mudah-mudahan ada manfaatnya. Silakan kalian kembali ke kelas kalian